Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan serangan cyber Flyer Data Breach tahun 2018. Saya sendiri ada Muhammad Ivan Al-Aziz, Muhammad Rehan Alfarel, dan Muhammad Fahri Alauddin. Latar belakang. Di dunia teknologi dan inovasi yang bergerak cepat, di mana esok hari dimiliki oleh mereka yang merangkulnya hari ini. Insiden baru-baru ini telah menarik perhatian pada pertemuan kritis antara bisnis, keamanan, dan teknologi. Pada tanggal 4 Januari, Singapore Airlines menghadapi pelanggaran data yang signifikan, mempengaruhi 285 anggota program frequent flyer-nya. KrisFlyer, pelanggaran yang disebabkan oleh bug perangkat lunak terjadi selama perubahan yang dilakukan pada situs web maskapai penerbangan itu, mengekspos informasi pribadi yang sensitif dari pelanggannya. Detail pelanggaran. Kesalahan perangkat lunak mungkin beberapa anggota KrisFlyer untuk mengakses informasi milik pelancong lain. CIA melaporkan bahwa tinjauan log sistem mengidentifikasi 285 kasus seperti itu. Sementara 278 akun mungkin telah mengekspos detail seperti nama, alamat email, nomor akun, status tingkat keanggotaan, mail KrisFlyer, transaksi terkini, penerbangan mendatang, dan hadiah. 7 akun lainnya memiliki rincian paspor mereka terompah. Untungnya, maskapai tersebut menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan pada akun anggota dan tidak ada rincian kartu kredit yang terompah. Tanggapan dan penyelesaian. Maskapai penerbangan segera menangani masalah ini, menekankan bahwa itu adalah bug perangkat lunak sekali waktu dan bukan hasil dari pelanggaran eksternal. Insiden terjadi antara pukul 2 pagi dan 12.15 siang, waktu Singapura, pada 4 Januari 2019, dan segera diselesaikan. Singapore Airlines telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan menghubungi semua pelanggan yang terkena dampak dan dengan sukarela memberikan Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura tentang pelanggaran data. Selanjutnya ada regulasi di Singapura, di mana kerangka hukum yang kokoh mengatasi keamanan cyber. Komisi Perlindungan Data Pribadi mengawasi masalah yang terkait dengan perlindungan data. Perusahaan yang ditemukan melanggar aturan stipulatif dapat dikenai denda hingga 10.000 dolar Singapura per perubahan pelanggan atau hukuman minimal 1 juta dolar. Selain itu, negara tersebut memiliki undang-undang keamanan cyber disahkan pada Februari 2018 yang menguraikan kerangka hukum untuk perlindungan infrastruktur dan informasi kritis. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas apa itu data breach. Jadi data breach itu adalah suatu kejadian di mana informasi rahasia atau sensitif yang disimpan secara elektronik dapat diakses, diambil, atau diungkapkan oleh pihak yang tidak berwenang. Kejadian ini bisa melibatkan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi keuangan, serta data bisnis atau data lain yang dianggap bernilai. .
Selanjutnya kita akan bahas Krisflyer database sendiri. Jadi Krisflyer itu merupakan sebuah program dari Singapore Airlines khusus untuk pelanggannya yang sering melakukan perjalanan menggunakan Singapore Airlines. Untuk kronologi sendiri, serangan ini terjadi pada tanggal 4 Januari 2018 dan memungkinkan beberapa anggota Krisflyer untuk melihat informasi milik wisatawan lain dan password-passwordnya. Bug perangkat lunak ini muncul setelah perubahan dilakukan pada situs web maskapai penerbangan perusahaan Singapore Airlines. Nah, siapa saja korban serangan tersebut? Korban serangan cyber Crossfire ini yang terjadi pada 2018 adalah 580.000. Jadi, 580.000 anggota Crossfire dan PPS atau Priority Passenger Service dari Singapore Airlines. Data pribadi mereka yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor rekening, status keanggotaan, miles, transaksi miles, dan penerbangan mendatang. Lanjut. Nah, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu? Untuk serangan ini diduga dilakukan oleh peretas yang menggunakan malware yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem SITA, sebuah perusahaan teknologi informasi transportasi udara yang digunakan oleh Singapore Airlines. Nah, malware ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mencuri data pribadi dari anggota Crossfire. Nah, selanjutnya siapa saja atau apa yang menjadi sasaran dari cyber security ini? Nah, sasaran serangan ini adalah data pribadi anggota Krisflyer dan PPS. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Next. Nah, lalu selanjutnya apa motivasi penyerangan dalam kasus ini? Dan apa yang ingin mereka capai? Motivasi penyerangan dalam kasus ini tidak diketahui secara pasti, namun kemungkinan besar mereka ingin menjual data pribadi anggota Krisflyer ke pihak lain. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Next. Nah, selanjutnya, apa akibat atau dampak dari serangan itu? Akibat dari serangan ini adalah bocornya data pribadi sebanyak 580.000 anggota Krisflyer dan PPS. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Singapore Airlines telah menawarkan bantuan kepada anggota yang terkena dampak, termasuk penggantian miles yang hilang dan perlindungan dari penipuan. Next. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencegah data breach? Nah, yang pertama ini yaitu ada pemantauan keamanan. Nah, lakukan pemantauan keamanan secara teratur untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi serangan cyber. Lalu yang kedua yaitu enkripsi data. Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat berada dalam penyimpanan maupun saat berpindah melalui jaringan. Selanjutnya, melakukan pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak atau sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru. Lalu, otorisasi dan akses terbatas. Atur hak akses sesuai dengan prinsip kebutuhan, sehingga hanya orang-orang yang membutuhkan akses ke informasi tertentu yang diberi izin. Selanjutnya, melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Berikan pelatihan keamanan pada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap ancaman cyber dan cara menghindarinya. Lalu ada firewall dan sistem deteksi intrusi. Gunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mengawasi dan memitigasi serangan cyber yang potensial. Dan yang terakhir yaitu manajemen sandi yang kuat, yaitu dengan cara menerapkan kebijakan sandi yang kuat dan pastikan bahwa sandi diubah secara berkala. Gunakan autentikasi 2 faktor jika memungkinkan. Next.
Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.